Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram Allahumma aftah lana hikmataka ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Sekarang mana? Sudah sampai mana? Lisidiki salah satu alamat ini toh? Enggak. Hah? Walil alim ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walil alimi lan iku kedue wong alim. Salasu alamatin utawi telu pira-pira tondo. Rupane sidikul kalami jujure guneman. Wajtinabul harami lan ninggal perkara haram. Watawadu'u lan tawadu. Watawadu'u kok enggak watawadu'i ya? Ya, sideku ya betul. Watawadu'u lan tawadu. Ciri daripada orang yang alim itu bukan orang yang pintar, yang sebagaimana kita pahami. Orang alim itu selain pintar, ia juga memiliki 3 tanda-tanda. 3 tanda-tanda itu apa? Yang pertama adalah ketika dia berucap, ketika dia ngomongnya yang jujur. Dia kalau ngomong itu jujur. Itu kalau orang yang alim. Jadi kalau ada kawan kita pintar tapi nggak jujur, itu bukan orang alim. Jadi ulama kok dia pintar tapi nggak jujur, dia juga bukan orang alim. Seorang doktor, seorang profesor tapi gak jujur, dia juga termasuk mungkin bukan alim. Karena orang alim tadi kalau dalam agama atau dalam hadis, selain dia pintar, dia juga jujur dalam berkata. Ya. Yang selanjutnya, ciri yang selanjutnya orang yang alim itu adalah wajtinabul haram. Menjauhi perkara haram. Lagi-lagi orang profesor, seorang ulama kalau nggak menjauhi perkara haram, dia bukan orang yang alim. Selanjutnya tawadu. Tawadu itu rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri biasanya gampang minder. Tapi kalau rendah hati, meski dia orang pintar, tapi menganggap dirinya tidak pintar. Nggak menganggap dirinya tidak lebih dari orang lain. Ada orang pintar kemudian monggo jenengan mawon. Kan gitu, kalau disuruh ngimami. Tapi kalau seandainya ada orang yang tidak mau setelah disuruhnya kemudian dia siap. Itu baru orang pintar. Jadi orang pintar itu tidak ambisius. Nah, ada seorang pintar di masa pemerintahan Belanda, namanya Mbah Sayyid Sulaiman. Mbah Sayyid Sulaiman ini orang pintar dalam masalah agama.
Sehingga di zaman pemerintahan Belanda, beliau akan dijadikan seorang qadhi, seorang mufti. Ya. Selain jadi seorang qadhi juga seorang mufti. Qadhi itu apa? Hakim. Mufti itu apa? Pemberi fatwa dalam masalah hukum Islam. Mau diangkat menjadi qadhi dan mufti pada saat itu. Nah, beliau nggak mau. Beliau malah memilih untuk jadi orang gendeng. Beliau jadi orang gendeng. Pura-pura gendeng. Pada gilirannya ditinggalkan pondoknya, ditinggalkan rumahnya, ditinggalkan keluarganya. Beliau di jalan-jalan biar tidak dipanggil lagi oleh pemerintahan Belanda untuk jadi qadhi. Jalan-jalan pakai baju yang tidak layak, compang-camping. Dianggap orang yang tidak tahu dan tidak kenal tentang beliau dianggap orang gila. Jadi anak-anak itu biasanya ngomong, orang gila gitu. Tapi beliau bersedia untuk jadi orang gila, menjadi pura-pura orang gila tadi itu. Demi apa? Menghindari dari diperintahnya beliau untuk menjadi seorang qadhi atau mufti. Kalau sekarang kan berbeda. Orang sekarang nggak dijadikan atau nggak disuruh untuk menjadi mufti, dia ngajukan sendiri. Nggak diinginkan oleh masyarakatnya untuk jadi kepala desa, menjadi bupati, dia ngajukan sendiri. Kalau sudah ngajukan sendiri, dia kampanye. Kalau sudah kampanye kalah, membenci banyak orang. Nah, itu orang sekarang, berbeda dengan orang dahulu. Mbah Said Sulaiman itu tadi pura-pura gemblung, pura-pura gila untuk menghindari perintah dari pemerintahan Belanda pada saat itu untuk dijadikan mufti. Nah, ini ciri orang tawadhu. Ciri orang tawadhu, merasa dirinya tidak bisa, tidak memiliki apa-apa. Itu tawadhu. Ya. Orang tawadhu itu prinsipnya 3 itu. Ditulis coba. Merasa tidak punya apa-apa. Meski punya ya. Meski punya apa-apa tapi dia tidak merasa punya apa-apa. Itu orang tawadhu. Yang kedua, merasa tidak bisa apa-apa. Meski dia atau beliau bisa ngapa-ngapain atau melakukan apa-apa. Yang ketiga, ciri orang tawadhu itu adalah bukan siapa-siapa. Dia merasa bukan siapa-siapa kecuali merasa bahwa dirinya adalah hambanya Allah. Di masyarakat kita kan tidak. Mentang-mentang anaknya bupati bawa mobil sakarepe dhewe, nabrak wong ngomong saya anaknya bupati. Anaknya presiden, ya kan? Semenah-menah, mentang-mentang anaknya presiden, seandainya begitu. Anaknya pejabat, dia katakan saya anak pejabat, saya anak dari Kapolri ini. Terus kemudian dirazia, dia mengatakan saya anaknya Kapolri ini, akhirnya biar tidak dirazia. Nah, ini kan merasa dirinya adalah anaknya siapa-siapa, kan gitu. Nah, tawadhu, ciri-ciri orang tawadhu itu 3 tadi. Merasa bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, terus tidak bisa apa-apa. Meski dia anaknya pejabat, dia tidak merasa. Meski dia bisa ini, bisa itu, dia tidak merasa bisa. Dan kemudian apa tadi? Yang belum tidak punya apa-apa, mesti punya apa-apa. Nah, itu orang tawadhu. Orang yang tawadhu akhirnya tidak sombong. Nah, ini ayo coba santri-santri Miftahul Falah belajar untuk memiliki sifat tawadhu. Meski bisa garap tugas contohnya, kawannya belum selesai semua, kamu sudah selesai semua. Jangan anggap dirimu itu pintar.
sehingga meremehkan orang lain kawanmu. Kamu anaknya Pak Kepala Desa, Pak RT, jangan menganggap dirimu itu anaknya siapa-siapa. Sama kita semua, anaknya manusia, hambanya Allah. Kalau kita salah pasti dihukum sama Allah, ya enggak? Kalau kita benar pasti kita akan diberi pahala oleh Allah. Dalam ta'lim itu ada bait yang menunjukkan agar orang itu tidak menjadi orang yang merasa siapa-siapa. Bait itu mengatakan laisal fatah mayakulu hadal abi lakinal fatah ayakula hada ada. Dia katakan kepada dirinya, meski dia anak pejabat, dia katakan pada dirinya, saya ini ya, saya ini anaknya ini. Tidak dia katakan itu. Laisal fatah, tidak dikatakan seorang pemuda jika dia mengatakan saya ini anaknya ini. Tapi yang dikatakan pemuda, dikatakan seorang yang hebat itu adalah mayakulu hada ada. Siapa saja yang mengatakan bahwa dirinya adalah saya ini loh saya. Dengan prestasi saya, dengan kemampuan saya. Ini yang disebut dengan seorang laki-laki. Dengan kesalehan saya. Itu adalah seorang laki-laki yang hebat, seorang perempuan yang hebat, seorang anak yang hebat. Manusia yang hebat itu ayakulah hada ada. Ini loh saya punya kemampuan ini loh saya punya skill ini gitu. Ditunjukkan skillnya, kemudian membantu orang lain. Ini baru yang disebut dengan manusia sempurna. Tidak mengatakan ini loh bapak saya loh guru, bapak saya loh kiai, enggak. Ya, karena ilmu itu juga tidak berkaitan dengan bapaknya, tidak berkaitan dengan siapa bapaknya, ya kan? Al ilmu ya la binasbi. Ya, ilmu itu tidak berkaitan dengan nasab. Artinya apa? Anda punya peluang untuk menjadi presiden, betul nggak? Anda punya peluang yang bukan anaknya presiden, yang bukan anaknya raja, Anda punya peluang untuk jadi profesor, betul nggak? Ya kan? Termasuk juga kuat. Kuat itu sama juga dengan hamba Allah yang lain. Pasti bisa ngapa-ngapain, kan gitu? Nah, pasti bisa ngapa-ngapain. Bisa jadi profesor, bisa jadi ilmuwan, dan lain sebagainya. Mungkin dari beberapa hal dia tidak bisa, contohnya nyangkul tidak bisa karena susah nyangkulnya, bergeraknya, ya kan gitu. Tapi untuk jadi profesor sangat mungkin dengan dituangkannya ilmu-ilmu yang dia punya. Nah, itu begitu. Jadi artinya saya ingin kalian tidak membatasi kemampuan kalian dan tidak mengatakan saya cukup di sini, tapi lebih. Gitu. Jadi ciri yang terakhir daripada orang yang alim adalah dia punya sifat tawaduk. Tawaduk tadi tidak merasa siapa-siapa, tidak merasa memiliki apa-apa, tidak merasa punya apa-apa. Oke, walitaki lan iku kedue wong kang takwa salah satu alamatin utawi telung tondo. Ciri-ciri orang yang takwa yang mulia di mata Allah. Kemarin kita katakan atau dalam Al-Qur'an dikatakan ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang takwa, orang yang mulia di mata Allah adalah orang yang takwa. Bukan orang yang pintar, bukan. Bukan orang yang pintar. Tadi pintar kalau nggak takwa, sami rawon. Sama saja. Ya kan? Masuk sami lodeh. Pernah makan rawon? Nggak pernah ya? Rawon itu makanan khas atau ya makanan khas dari Jawa Timur. Nah, sama saja itu orang pintar tapi tidak takwa. Takwa itu bagaimana? Imtitharu awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa itu apa? Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Anda diperintahkan sholat, Anda diperintahkan mencari ilmu, Anda menuntut ilmu sholat. Nggak semacam kawan-kawan Anda yang tidak ada pada saat ini di majelis ini. Ini nggak usah iri kamu dengan kawan-kawanmu itu. Nggak usah iri. Wong elek kok diireni. Iri itu boleh pada sesuatu yang baik.
Contohnya kawanmu ngaji, kawanmu duha, kok kamu nggak duha, kamu iri nengok kawanmu dan kamu melakukan sholat duha dan haji, itu bagus. Ya, kawanmu belajar kok, kamu harus iri agar kamu ikut belajar. Tapi yang nggak boleh iri adalah ketika besok kamu sudah berkeluarga, kawanmu atau tetanggamu beli kulkas, kamu nggak boleh iri. Itu sudah rizkinya, gitu aja. Kalau sudah rizkinya nanti itu akan juga dipertanyakan oleh Allah, untuk apa kulkas itu? Kan gitu. Untuk maksiat atau untuk taat. Contohnya untuk taat, kulkasnya diisi air, es. Ya, diisi es, nantinya kemudian lanjut dikasihkan santri-santri. Kalau siang minum es, kalau panas-panas. Nah, itu namanya apa? Untuk taat. Tapi sebaliknya kalau ada orang beli kulkas, ya, buat es, nanti uangnya untuk maksiat, untuk main PS, gak mau nyekolahkan anaknya. Nah, ini nanti dipertanyakan. Jadi setiap apa yang kita miliki pasti dipertanyakan. Maka jangan iri-iri nengok orang punya apa. Iri lihat orang sodako, gak apa-apa. Ya, kita kemudian melakukan sodako. Nah itu orang yang takwa. Tadi orang yang takwa adalah orang yang melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu orang yang takwa. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Ada 3 juga ciri-ciri daripada orang takwa. Yang pertama, yatakil kadiba. Yatakid wedi sapa wong kang takwa. Al kadiba ing goro wal khobatalan perkara kang jijik atau perkara kang jorok atau perkara yang menjijikkan. Wajali susyari lan takwa atau takut terhadap duduk bersama orang-orang yang jelek. Jelek dalam kaitan ini, orang yang jelek yang dimaksud adalah bukan wajahnya yang jelek, tapi perbuatannya yang jelek. Contohnya bagaimana? Contohnya, Anda ikut main-main dengan orang yang suka minum minuman keras. Kira-kira minum minuman keras enggak? Hah? Kira-kira minum enggak? Anda duduk dengan kawanmu yang suka main PS. Tiap hari kamu ke rumahnya. Kira-kira main PS enggak akhirnya nanti? Hah? Main PS. Orang dekat minum minuman keras juga pasti akan nanti sedikit banyak akan mencicipi minum minuman keras. Nah, itu dia benci, dia nggak mau untuk duduk bersama orang-orang yang maksiat. Duduk atau berkawan dengan orang-orang yang mencuri, suka mencuri juga sama, nanti gilirannya dia akan berani mencuri. Maka di dalam ta'lim kamu disuruh apa? Mencari teman yang baik-baik. Ya enggak? Kalau kamu ingin melihat kawanmu baik, jangan lihat pengakuannya, saya ini orang baik, bukan. Tapi lihat kawannya, bersama siapa dia berteman. Kalau temannya itu adalah orang-orang yang jelek, orang-orang yang berbuat jelek, maka pasti dia itu adalah orang-orang yang berbuat jelek. Bukan pasti ya, kebanyakan adalah orang-orang yang jelek. Gitu. Paham? Jadi kalau ada orang ngerasani, pasti dia juga suka ngerasani. Ada orang berteman dengan orang yang ngerasani, pasti nanti orang ini ikut ngerasani gitu. Nah, makanya di sini orang yang takwa itu satu, dia takut untuk berbohong, untuk melakukan satu kekejian. Satu kekejian itu sesuatu yang membuat seseorang menjadi rugi atau membuat satu kerusakan. Yang selanjutnya dia juga benci terhadap duduk bersama orang-orang yang jelek perilakunya. Selanjutnya wayad'u lan ngajak sapa taki syartol halali ing syarate halal mukhafata ayaqaah ya krana wedi ayaqa ayento tumiba sapa taki fil harami ing dalam perkara haram. Fil harami ing dalam perkara haram. Orang-orang yang takwa itu mengajak orang untuk melakukan atau untuk memakan sesuatu yang halal.
dan dia memaksakan diri untuk memakan sesuatu yang halal. Itu orang yang takwa. Kenapa kok dia memaksakan diri untuk memakan perkara halal? Karena dia takut jatuh pada perkara haram. Itu begitu. Jadi orang yang takwa ciri-cirinya, satu, takut berbuat bohong dan takut melakukan satu kekejian. Itu satu. Yang kedua, takut juga dia duduk bersama orang-orang yang punya perilaku jelek. Itu dua. Yang ketiga, dia selalu berusaha atau membatasi diri untuk melakukan sesuatu yang halal atau memakan sesuatu yang halal dan takut terhadap sesuatu yang haram. Ya Ali, wahai Ali, lisidki iku kedhe wong kang jujur, salah satu alamatin utawi telung tondo. Ciri-ciri orang itu dianggap sebagai orang yang jujur, ya, itu ada 3 tanda. Jujur itu adalah sifat wajib Nabi, betul nggak? Ya nggak? Di sana ada apem, amanah, ya nggak? Loh, sifat wajib Nabi masa nggak hafal? Yang kedua, tabligh. Yang ketiga, fatona. Yang keempat, sidik. 4 sifat wajib Nabi, ya enggak? Nah, harus kita tiru sifat wajib itu, meski tidak sepadan dengan apa yang Nabi-Nabi lakukan, tapi kita harus menirunya gitu. Ya, yang pertama sidik itu jujur. Yang kedua amanah itu dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh, menyampaikan apa yang benar, ya, menyampaikan apa yang benar, jangan suka berbohong. Terus yang selanjutnya fatona, cerdas, ya, cerdas. Bagaimana biar cerdas? Ya rajin hafalan, rajin belajar. Nah, cerdas itu bagaimana? Cerdas itu ya cerdas dalam memilih, oh ini haram, oh ini halal, oh ini baik, oh ini haram. Itu cerdas. Bukan hanya pelajaran saja. Semua pelajaran bisa tapi tidak bisa membedakan mana haram mana halal. Ini juga dikatakan tidak cerdas. Kalau Nabi mengatakan al-qaisu man dana nafsuhu wa amila ma qoblal maut. Orang yang cerdas, orang yang pintar itu adalah al-qaisu man dana nafsu, orang yang suka mengintrospeksi diri. Wa amila ma qoblal maut, dan melakukan apa amal-amal yang diperuntukkan untuk sanggup mati. Nah, ini termasuk ini pahala, mencari pahala dalam kaitan ini. Anda ikut ngaji ini harusnya kalian niati untuk nanti dapat pahala, kemudian digunakan untuk sanggup meninggal. Nah, ini orang cerdas. Sehingga ketika satu hari Anda tidak ngaji, ketika satu hari Anda tidak melakukan satu kebaikan, itu menyesal. Ya kan? Menyesal karena apa? Besok kita nggak dapat apa-apa. Nah, orang yang jujur sekarang itu punya 3 tanda. Tandanya apa saja? Yakni yang pertama adalah kitmanul ibadati. Orang yang jujur itu menyimpan ibadahnya, tidak dipamer-pamerkan, tidak riya. Paham? Nah, ini harus dipahami dengan cara yang tepat. Yang dimaksud di sini adalah ibadah-ibadah yang bisa disimpan, tidak dipamer-pamerkan, itu adalah ibadah-ibadah yang bagaimana? Sholat jamaah masa disimpan? Kan nggak mungkin, pasti ada orang ngerti. Sholat Jumat masa disimpan? Orang tidak tahu? Ya pasti tahu. Kan gitu. Ya, maksudnya adalah itu tadi, tidak pamer. Jadi meski dilihat orang tapi hatinya tidak pamer. Oh, ini saya sholat bukan untuk dilihat oleh orang itu. Nah, itu namanya tidak pamer. Itu sudah kitmanul ibadah, udah menyimpan ibadahnya. Terus kemudian kalau ibadah juga tidak sum'ah. Sum'ah itu apa? Bangga terhadap ibadahnya.
tidak sum'ah, tidak bangga terhadap ibadahnya. Setelah ibadah ya sudah, ibadah. Ditunggu besok ketika di akhirat. Itu begitu. Tidak mengatakan, oh saya habis sedekah 30 juta. Oh saya habis sholat, habis ngaji, pahalanya banyak, sholat duha, pahalanya banyak, kan gitu. Tidak merasa semacam itu. Akhirnya kalau sudah tidak merasa semacam itu, hatinya tidak sombong, tidak menjelek-jelekkan orang lain, tidak menajis-najiskan orang lain, tidak mengkafir-kafirkan orang lain. Kalau tidak sum'ah. Tapi kalau sum'ah, kalau membanggakan ibadahnya, maka dia akan mengatakan, oh itu yang tidak ibadah itu masuk neraka. Oh itu yang tidak ini itu masuk ya, di neraka jahanam dan lain sebagainya. Oh yang ini itu kafir dan lain sebagainya. Tidak begitu. Dia pasti akan menjaga mulutnya, menjaga hatinya untuk tidak mengatakan orang jelek. Dan mengatakan dirinya masih kurang, karena banyak yang harus dilakukan untuk sangu atau untuk bekal di akhirat. Nah, itu begitu. Ya. Ciri daripada orang yang siddiq, orang yang jujur itu adalah menyimpan ibadahnya. Kenapa dikatakan dia menjadi orang yang jujur? Karena orang yang beribadah, kalau menampak-nampakkan ibadahnya kepada orang lain, dia itu sesungguhnya tidak jujur pada dirinya sendiri. Kenapa dikatakan tidak jujur kepada dirinya sendiri? Dia itu ibadah bukan karena Allah, betul. Tapi dia beribadah itu karena dia ingin dilihat oleh orang lain. Itu kan nggak jujur itu. Kalau ditanya, kenapa kamu ibadah untuk masuk surga, untuk karena Allah? Enggak, salah itu. Ngomongmu ngomong ngawur, ngomongmu ngomong bohong. Ya enggak? Tapi kalau itu dia simpan ibadahnya, dia tidak merasa dirinya ibadah, ya meski ibadah, ya, itu adalah orang-orang yang jujur dalam perbuatan bahwa dirinya menghambakan diri kepada Allah. Itu begitu. Nah, selanjutnya, ya, orang yang jujur adalah kitmanus sodaqoh. Orang yang jujur itu yang nomor 2 cirinya adalah ketika dia sodaqoh juga menyimpan sodaqohnya. Maksudnya pemberian sodaqohnya enggak. Ketika dia bersodaqoh enggak dipamerkan oleh orang lain. Ya, kecuali orang lain yang menceritakan sodaqohnya, paham? Enggak masalah. Tapi kalaupun begitu, kalaupun diceritakan sodaqohmu oleh orang lain, kamu jangan bangga diri. Nanti sum'ah lagi. Gitu ya. Jadi orang yang jujur selanjutnya adalah ketika dia bersodaqoh, ya, orang lain tidak mengetahuinya. Ya, kalau sudah tidak mengetahuinya, kenapa? Nanti dia tidak akan sombong. Tapi kalau diketahui kamu sodaqoh 30 juta tadi, kamu nanti akan ditepuk tangani oleh masyarakatmu, kemudian kamu dijunjung, mumbul, kan gitu kan? Terbang. Kepalanya aslinya itu sebesar kelapa. Ya, batok kelapa sekarang sudah sebesar panti asuhan. Nah, itu kalau dipuji-puji orang lain. Jadi dalam Islam itu juga begitu. Pujian itu juga membuat kita bisa terjerumus dalam kesombongan. Oh kuat pinter, akhirnya wah iya dong, kan gitu. Akhirnya nanti pada gilirannya sombong, si kamu itu bodoh, ya, itu nanti salah, itu salah nanti. Makanya jangan memuji-muji. Atau ya kalau kita boleh memuji orang, tapi kita yang dipuji, ya harusnya kita harus sadar bahwa kita tadi itu tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Hakikatnya kita bisa melakukan apa-apa, contohnya ngerjakan matematika kuat. Ketika kita mengerjakan matematika kok kita selesai